Nah, kita tahu bahwa selama ini NU punya track record yang merentang sangat panjang dalam bidang pendidikan. NU selama ini telah terbukti mampu menyediakan pendidikan bagi masyarakat akar rumput seperti petani, pedagang, buruh, dan kalangan masyarakat ekonomi bawah dengan menyediakan pendidikan tradisional ala pesantren seperti madrasah, sekolah-sekolah non formal yang notabene mengajarkan ilmu keagamaan secara tradisional. Nah, yang berikutnya ada program prioritas yang juga penting, yaitu memperkuat sumber daya manusia di sektor-sektor strategis dan menciptakan pendidikan NU yang berkualitas dan bermutu. Kita ketahui bersama bahwa pada muktamar yang ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung kemarin, bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi kunci transformasi NU abad kedua. Sehingga target penguatan sumber daya manusia di sektor strategis itu lebih diarahkan ke dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta skill ketenaga kerjaan. Nah, penguatan SDM di sektor strategis ini bisa dimulai dengan berbagai langkah. NU terutama perlu meningkatkan sumber daya manusia dan fokus pada pengembangan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pendidikan yang berada di lingkungan NU, baik lembaga pendidikan di bawah LP Ma'arif NU maupun lembaga pendidikan tinggi di lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama atau LPTNU. Nah, kita tahu bahwa selama ini NU punya track record yang merentang sangat panjang dalam bidang pendidikan. NU selama ini telah terbukti mampu menyediakan pendidikan bagi masyarakat akar rumput seperti petani, pedagang, buruh, dan kalangan masyarakat ekonomi bawah dengan menyediakan pendidikan tradisional ala pesantren seperti madrasah, sekolah-sekolah non formal yang notabene mengajarkan ilmu keagamaan secara tradisional. Nah, ini sejatinya menjadi nilai lebih bagi NU sendiri. Melalui lembaga-lembaga tradisional semacam ini, kalangan masyarakat ekonomi bawah mampu menyekolahkan putra-putrinya dengan biaya yang sangat terjangkau. Bahkan kalau di kampung-kampung itu ada beberapa kiai yang membuka majelis ngaji, misalnya Bandongan, mengajarkan Al-Quran dan fikih di rumah mereka secara cuma-cuma tanpa biaya. Nah, soal kualitas memang tidak perlu diragukan lagi. Para kiai kampung dan guru-guru madrasah punya kualitas yang berani bersaing. Hanya saja mereka mungkin terkendala administrasi dan akses ya. Nah, ke depan NU akan menghadapi perkembangan dan pergolakan zaman yang bergerak begitu cepat. Maka NU perlu mengembangkan lembaga pendidikan yang dapat menjadi alternatif untuk menghadapi perkembangan zaman, agar apa yang sudah dilakukan oleh NU dapat memberikan manfaat
yang lebih luas serta menjangkau semua kalangan. Sebab bagaimanapun juga nilai-nilai kultural yang selama ini dijaga dan diperjuangkan oleh organisasi besar NU ini tetap terjaga sehingga menjawab tantangan perubahan. Jadi pendidikan pesantren itu kan sebagai cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama, seperti pondok-pondok pesantren Salafiyah. Maka saya tetap konsisten dan pondok-pondok pesantren Salafiyah ini tetap harus dipertahankan untuk melahirkan para tokoh agamawan, untuk melahirkan para ulama, ya. Namun di sisi lain juga melalui pendidikan ma'arif atau lembaga ma'arif atau LPTNU, NU harus bisa dan mampu mengembangkan pendidikan yang berkualitas, yang berorientasi pada ilmu-ilmu sosial dan sains serta ilmu-ilmu agama kontemporer. Jadi ke depan saya pikir NU harus bertekad agar bisa mampu melahirkan banyak kader yang pandai di bidang agama, juga mampu melahirkan banyak kader di bidang ilmu sosial dan sains. Jadi ibarat sekarang itu menurut saya ojo sampai kita sudah punya klinik banyak tapi gak duit dokter kan gitu. Nah ini kan ironis. Maka ke depan kita harus punya kader-kader yang pandai di bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu sains. Nah, sementara yang tidak kalah penting adalah soal pelayanan. Soal pelayanan kesehatan ini harus mampu berkontribusi secara langsung untuk mengurangi problem kesehatan di masyarakat. Misalnya penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta bagaimana kita bisa memonitor untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan. Lalu di samping itu penguatan SDM di sektor ketenaga kerjaan juga penting ya. Itu bisa dilakukan bagaimana meningkatkan SDM di Serikat Buruh Muslim Indonesia. Kita punya Sarbumusi gitu ya. Nah, kita dorong bagaimana Sarbumusi ini bisa mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh PWNU agar ke depan organisasi perburuan NU ini kehadirannya dapat dirasakan menjadi pembawa aspirasi buruh di lingkungan NU. Nah, selama ini kan Sarbumusi itu ya layak ya walayamut, istilahnya begitu ya. Jadi ya tidak mati tidak hidup. Maka ke depan Sarbumusi harus kita dorong agar dia menjadi bagian pembawa aspirasi masyarakat buruh di lingkungan Nahdlatul Ulama.